Alhamdulillahi ala ni'amihi az-zahirah wal batinah qadiman wa hadithan ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaiz wal afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Al-ayah. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, sebagaimana yang telah kita maklumi bersama bahwasanya ada satu gelar yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan agar setiap hambanya mencapai gelar itu. Gelar apa yang dimaksud? Tiada lain adalah gelar takwa. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk meraih gelar takwa? Tiada lain karena memang ada perkara-perkara istimewa yang Allah siapkan bagi mereka. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 133, wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ar uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian menuju ampunan dari Tuhan kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang disediakan bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Maka berdasarkan keterangan ayat tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala menyiapkan dua perkara istimewa bagi mereka hamba-hambanya yang bertakwa. Yang pertama adalah magfirah, yang kita terjemah yaitu ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apabila kita tadaburi, tidak akan ada manusia yang hidup di muka bumi ini yang tidak pernah mempunyai dosa. Sehingga ayat tadi memberitahu kepada kita semua, orang yang bertakwa itu bukanlah orang yang tidak punya dosa. Orang yang bertakwa itu dia mempunyai dosa, tetapi dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Makanya pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yaghfir lakum dzunubakum,
dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi orang takwa bukan tidak pernah punya dosa, tapi karena ketakwaan dia kepada Allah, maka Allah mengampuni dosanya. Wa jannatin arduhas samawatu wal ard, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka dalam ayat yang lain memakai adatu tashbih, ka'ardis samawati wal ardi, seperti luasnya langit dan bumi. Ini merupakan gambaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala tentang bagaimana luasnya yang namanya surga. Makanya para ulama mengatakan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan perihal surga di dalam Al-Quran, maka itu hanya gambaran kecil saja bagaimana indahnya surga. Karena memang hakikat keindahan surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mala ainun ro'at wala udhunun sami'at wala khotoro ala qalbi bashar. Indahnya surga itu tidak akan pernah ada mata yang pernah menyaksikan, telinga yang pernah mendengar, dan terlintas di dalam benak manusia. Oleh karena itulah surga adalah tempat kembalinya anak Adam. Maka ketika satu saat kita pulang, jangan salah rumah, sebab rumah Bani Adam itu tiada lain adalah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika pada ayat itu ada ungkapan yaitu wajannatin arduhas samawati wal ard, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, maka ada pertanyaan, ari narakana di mana? Sobat. Palih mana Bu narakana? Kita ulangi. Wajannatin arduhas samawati wal ard, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Sekarang ada pertanyaan, narakana belah mana? Maka kalau kita membuka tafsir Tobari, Imam Ibnu Jarir At-Tabari beliau mengatakan bahwasanya ada satu riwayat yang sahih dari Umar bin Khattab, di mana pada waktu itu seorang Yahudi berkata, ya Amirul Mukminin, inna fi kitabaka wa jannatin arduhas samawati wal ard. Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya dalam kitab sucimu diterangkan bahwasanya surga itu seluas langit dan bumi. Fa ainan nar, maka di manakah neraka itu berada? Akhirnya Umar bin Khattab berkata, apabila sekarang siang hari, di mana malam hari? Dan apabila sekarang malam hari, di mana siang hari? Jawaban dari orang Yahudi, seperti itulah dahulu dalam Alkitab diterangkan perihal surga tersebut. Nah, jadi wajannatin arduhas samawati wal ard menunjukkan saking luasnya surga,
penuh dengan kenikmatan, sehingga pada waktu itu ada seorang nenek-nenek datang pada Rasul. Wahai Rasulullah, apakah di surga ini akan ada nenek-nenek? Tidak. Jawaban Rasulullah, di surga mah moal aya nini-nini. Leos weh dalam keadaan menangis. Kalau di surga tidak ada nenek-nenek, berarti ke mana? Lan? Neraka. Jadi neraka pinuh ku nini-nini. Ari aki-aki nuturkeun. Nah, maka laporanlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabat itu, wahai Rasulullah, masih ingatkah engkau nenek-nenek yang kemarin? Oh iya, bagaimana? Lalu kata sahabat itu, dia menangis semalaman Rasulullah, sebab engkau katakan di surga itu tidak ada nenek-nenek. Akhirnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memang benar di surga itu tidak akan ada nenek-nenek, semuanya menjadi muda kembali. Dan beritahulah nenek-nenek tersebut, dia di antara penghuni surga. Ta ayeuna mah nu tadina ceurik baririhan kiwari mah ajarag-ajaragan. Nah, ajarag-ajaragan, sebab Nabi katakan dia termasuk penghuni surga. Jadi kenikmatan yang luar biasa, yaitu yang namanya surga, di mana luasnya surga itu begitu luar biasa dan penuh dengan kenikmatan. Itulah tempat kembali kita semua jikalau pulang. Maka ingat, jangan sampai salah rumah ketika satu saat kita pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ketika Allah terangkan uiddat lil muttaqin, Allah sediakan bagi orang yang bertakwa, lantas kriteria orang takwa yang dijanjikan magfirah dan surga itu siapa? Maka di ayat 134 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina yunfikuna bisarra'i wadarra'i, yaitu orang-orang yang berinfak bisarroi dalam keadaan lapang, wadorroi dalam keadaan sempit. Kalau orang sedang lapang, sedang sehat, sedang sejahtera, lalu dia infak, wajar tidak? Wajar. Kenapa dikatakan wajar? Memang harusnya seperti itu. Tetapi pada ayat ini disebutkan dua keadaan menunjukkan karakter infak ini sudah benar-benar melekat pada orang itu. Makanya di dalam tafsir Zahratut Tafasir karangan dari almarhum Syekh Muhammad Abu Zahra, di sana dikatakan kenapa disebutkan bisarroi wadorroi, ini menunjukkan bahwasanya mau bagaimanapun keadaan orang itu, maka dia akan berusaha senantiasa berinfak sesuai dengan kadar kemampuannya. Nah, maka hal inilah ternyata yang menjadi semangat luar biasa bagi kaum Ansor menolong saudaranya dari kaum Muhajir. Makanya ketika awal-awal hijrah itu kan ditahan oleh kafir Quraisy karena sudah tidak terbendung, kalau kalian mau hijrah ke Madinah silahkan,
tapi harta kalian tetap di Mekah. Maka walaupun diancam sedemikian rupa, tidak menyurutkan semangat kaum Ansor, kaum Muhajir untuk hijrah. Di mana notabene kaum Ansor itu, ibu bapak rahimakumullah, sebagian besar terdiri dari kaum Aus dan kaum Khazraj. Di mana kaum Aus dan Khazraj ini berdasarkan sejarah itu tiada lain adalah dua kabilah yang sering bermusuhan, sering berperang, saling bunuh, dan itu tidak lama, cuman 120 tahun lamanya. Padahal kalau ditarik nasab, antara Aus dan Khazraj itu adalah kakak adik, berawal dari bapak dan ibu yang sama. Datang Islam, islahlah mereka, jadilah Nabi sebut mereka itu Al-Ansor, kaum penolong. Dan hal ini benar terbukti ketika kaum Muhajirin hijrah tidak membawa apa-apa, kaum Ansor punya rumah satu disekat jadi dua, setengah untuk dia, setengah untuk saudaranya dari kaum Muhajir. Ada yang punya tanah garapan dibagi dua, setengah untuk dia, setengah untuk saudaranya dari kaum Muhajir. Sampai dalam satu riwayat itu dikatakan ada seorang sahabat Ansor punya roti satu dipotong menjadi dua, setengah untuk dia dan keluarganya, setengah untuk saudaranya dari kaum Muhajir. Mereka seperti itu bukan karena serba ada, bukan karena mereka kaya raya, tetapi memang semangat menjadi manusia terbaik yang Allah janjikan magfirah dan surga, maka inilah yang ingin mereka itu raih. Makanya dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Nabi SAW itu pernah bersabda, laulal hijrah, kalaulah bukan karena hijrah, maka aku ini ingin menjadi kaum Ansor. Aku ingin naik gunung, turun bukit bersama kaum Ansor. Maka oleh karena itulah wajar Allah abadikan bagaimana perjuangan kaum Ansor itu dengan apa? Dengan satu doa yang luar biasa. Rabbana gfir lana wali ikhwanina ladina sabakuna bil iman. Siapa mereka itu? Yaitulah kaum Ansor. Nah, jadi mereka berinfak itu dalam dua keadaan karena memang sudah mendarah daging. Kalau orang infak dalam keadaan tenang, sejahtera, wajar dan memang harus seperti itu. Tapi ketika ada orang yang dalam keadaan kehidupannya itu pas-pasan, tapi masih bisa berinfak sesuai dengan kadar kemampuan, inilah orang yang luar biasa. Sehingga Allah sifatkan kepada kaum Ansor, walau kana bihim khosotan. Walaupun keadaan mereka itu pas-pasan, tidak menjadikan surut semangat mereka menjadi pribadi yang dijamin magfirah dan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ibu bapak rahimakumullah, ternyata amalan yang bisa menghindarkan kita dari siksaan api neraka itu tiada lain adalah infak itu. Makanya kan Allah Subhanahu wa taala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, ittaqin nar walau bisyikki tamratin. Jagalah dirimu dari siksaan api neraka walaupun
dengan sepotong kurma yang kamu sedekahkan. Maka dari hadis itu diistinbat oleh para ulama, di antara perkara yang bisa paling efektif menghindarkan kita dari neraka apa? Yaitu infak itu. Makanya satu-satunya makhluk yang terus-terusan mempunyai keinginan siapa? Manusia. Kata Nabi SAW, kalaulah anak Adam mempunyai satu lembah emas, ingin berapa? 2. Sudah punya 2, ingin 3. Sudah punya 3, ingin 4. Terus sampai mulutnya dipenuhi tanah baru berhenti. Sudah mati saja manusia itu masih punya keinginan. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, laula akhortani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Laula akhortani ila ajalin qarib, ya Allah, kalau engkau akhirkan kematianku sebentar saja, fa asaddaqa, aku akan sedekah. Pertanyaannya, kenapa sedekah yang Allah sebutkan? Sebab sudah nyata bagi dia bagaimana yang namanya manfaat dari infak tersebut. Benarlah yang Nabi sabdakan, ittaqin nar walau bisyikki tamratin. Maka ada kalanya Nabi kontrol sosialnya itu hebat. Bagaimana kontrol sosial Nabi? Kata Nabi SAW, idza tobakhta marokotan fa'aksir ma'aha. Apabila kamu memasak sayur, perbanyaklah airnya. Bagikan kata tangga naona China kurang angeuna gitu. Nah, itu kontrol sosial dari Nabi. Kalau engkau memasak masakan yang berkuah, perbanyak airnya, bagikan kepada tetangga. Ini kontrol sosial. Khawatir ada di antara tetangga ini yang tidak punya makanan, lalu kita beri, terbebaslah kita dari dosa sebagai tetangga karena membiarkan tetangga kelaparan. Untuk zaman sekarang barangkali 20.000 nggak ada apa-apanya, Pak, Bu. Tapi untuk orang tertentu 20.000 itu terasa disambung nyawa, Pak. Cuman diberikan beras 1 kilo, eta oge nu murudul teh nya. Anu sakilona 11.000. Ada hese naik cenah nama 1.000. Jadi beasna nu 12.000, sesana dipeserkeun naon minyak nu 2.000 nu saeutik, jeung tempe jeung kangkung 2 beungkeut pas 20.000. Untuk orang tertentu seperti itu, naonan mere teh nu kieu. Tapi untuk orang yang membutuhkan bagaimana? Ya Allah, terasa tersambung nyawanya. Padahal tidak seberapa dengan nominal 20.000, tapi untuk orang yang membutuhkan itu luar biasa. Makanya benar yang Nabi SAW sabdakan, belilah doa-doa orang miskin di antaramu dengan sedikit harta yang Allah berikan padamu. Nah, jadi karakter pertama yang mendarah daging pada orang takwa yang magfirah dan surga Allah siapkan bagi mereka, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i. Makanya kalau ada pertanyaan, kenapa kita terlalu mudah untuk bersedih hati? Kenapa, Pak? Urang teh gampang babari sedih, hate teh kunaon? Aduh, cenah abi pemuda can payu kene, cenah mah bukan. Atau pemudi abi can nikah kene, bukan. Disebabkan apa hidup kita mudah bersedih hati? Satu jawaban. Karena kita hidup hanya untuk diri kita sendiri.
makanya mudah bersedih hati. Ketika kita menjadi seorang yang bermanfaat untuk sesama, inilah yang luar biasa. Nah, oleh karenanya sikap yang kedua yang harus dimiliki, wal kaziminal ghaiz, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Di dalam Mufradat fi al-Fadil Quran, Imam Ar-Raghib Al-Asfahani beliau menerangkan bahwasanya yang dimaksud dengan al-ghaiz tiada lain adalah gemuruh amarah yang ada dalam hati, itu al-ghaiz. Pertanyaannya sekarang, apakah kita butuh amarah? Tidak. Butuh amarah tidak? Lain? Seperti halnya kalau kita butuh hawa nafsu tidak? Bu, butuh nafsu ente? Lain? Pak, butuh nafsu tidak? Butuh. Makan bakso enak itu lantaran aya nafsu. Lamun teu aya nafsu enak moal nuang bakso? Moal. Nuang lotek? Moal. Nah, da teu nafsu. Jadi amarah itu perlu. Dan ini adalah watak gorizah yang Allah turunkan kepada kita selaku manusia. Maka datangnya Islam bukan untuk mengamputasi amarah, bukan, tetapi untuk mengarahkan bagaimana agar amarah ini bisa mendatangkan pahala yang besar, bukan mendatangkan penyesalan yang tiada akhir. Makanya kalau ada pertanyaan, ari Nabi kungsi Nabi pernah marah tidak? Pernah Nabi itu marah. Jangan disangka Nabi tidak pernah marah. Nabi mah bagernya tara ngamek cek saha. Hadis Bukhari itu Nabi marah. Saya bacakan hadisnya. An Abi Hurairah an Aisyah radhiyallahu anhu qala, dari Aisyah semoga Allah meridhoi kepadanya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ida amarahum bima yutiqunahu. Nabi itu kalau memerintahkan umatnya, beliau memerintahkan dengan yang mereka itu mampu. Lalu ada sahabat Nabi yang berkata, ya Rasulullah, inna lasna kahayatika. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami tidak seperti engkau. Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzanbika wa ma ta'akhkhara. Allah itu kan sudah mengampuni dosa engkau yang telah lalu dan yang akan datang. Oleh karena itu saya akan tahajud, tidak pernah tidur. Saya akan saum, tidak pernah buka. Dan saya tidak akan pernah menikahi wanita. Cik, kira-kira Nabi bangga atau marah? Marah. Jadi biasanya Nabi itu marah, keluar amarah Nabi itu apabila melihat aturan-aturan Allah mau dirubah. Apa sabda Nabi? Jawabannya uslubul hakim, luar biasa jawabannya. Inna atqakum wa a'lamakum billahi ana. Sesungguhnya orang yang paling takwa dan paling tahu kepada Allah adalah aku, itu kata Nabi. Jadi kalau begitu, tiada lain adalah bagi kita semua, kalau kita ingin ma'rifatullah, maka ikuti saja Nabi.
ketika kita beda dengan Nabi, jangan harap ma'rifatullah. Sederhana nama mun hoyong ma'rifatullah tuturkeun jalma nu apal jalan, lain nu apal carita. Dalam artian siapa yang tahu jalan? Nabi, tuturkan Nabi, ikuti Nabi. Tak sakapeung mah kan aya jalma nu salat cukup ku ngahulengnya, calik kieu we. Tos beres. Ketika ditanya, "Kenapa Kiai salatnya seperti itu?" "Oh, gak akan sampai kamu itu, belum makomnya." Memang harus gini apa? Saya kan sudah sampai pada tahap hakikat. Maka jasad saya ada di Bala Endah, ruh saya sholatnya di Mekah. Oh, hebatnya. Saya itu sudah sampai pada ibadah siki, cenah lain ibadah cangkang deui. Diheureyan kela-kela. Ini ibadah, ieu teh ibadah siki nya, geus ibadah siki dewek mah cenah. Ngan rek kanu eusi kanu siki kumaha, cangkangna we teh dipurak, teu kaharti. Nah eta duren rek diteureuy jeung kulitna nyonto bebel cenah buka heula ngamek. Puntennya rada kasar da kitu bahasana. Buka heula tuh bebel cenah namanya ku dewek rek ditelek jeung etana, oh kitu heuga teh. Nu kadua, pertanyaannya, kira-kira Yai dengan Nabi mulia mana? Jawaban Pak Yai, atuh sia maneh masalah ngabandingkeun atuh. Dewek dibandingkeun jeung Nabi nya teu satai kukuna atuh jeung Nabi mah. Suudon Rasulullah mah kukuna wae bersih. Jawab cek eta Kiai, paribasana bebel cenah eta mah ngamek terus katinggal bendu. Paribaheug atuh ari kitu mah. Jadi mulia nabinya nya atuh. Jawab patarosan nu kadua. Lamun nya mama teu leuwih mulia ti nabi, nabi nu leuwih mulia ti mama salat nganggo ruku nganggo sujud. Matak ieu teh nu lepat teh nabi, mama nu bohong. Jawaban ti anjeunna kumaha maneh we cenah. Sebab ada enggak orang yang lebih mulia dari nabi? Gak ada. Kalau kita ingin ma'rifatullah, ikuti Nabi. Beda dengan Nabi, jangan harap ma'rifat itu sampai. Ma'rifat itu apa? Tauhid. Tidak mungkin kita sampai pada ma'rifat kalau tidak ikuti Nabi. Ikutkan Nabi. Nah, oleh karenanya Nabi marah ketika itu. Dan marahnya Nabi itu luar biasa. Makanya kalau kita kumpulkan bagaimana marah-marahnya Nabi itu terbagi dua. Apabila berkaitan dengan syariat, Nabi itu memperlihatkan amarahnya. Apabila berkaitan dengan pribadi, mengancamnya pada pribadi, Nabi itu wal kaziminal goiz. Nabi itu menahan amarahnya. Makanya kata Nabi SAW, laisa syadidu bisyur'ah. Orang yang kuat itu bukan orang yang jago gulat. Innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang kuat itu adalah orang yang apabila dia marah, dia bisa menahan amarahnya. Benarlah yang Nabi sabdakan, apabila kamu sedang berdiri dalam keadaan marah, duduk. Apabila duduk masih marah, berbaring. Apabila berbaring masih marah, berwudu. Kenapa? Innal ghadaba minasyaiton wa innasyaitona khuliqa minan nar. Kata Nabi SAW, marah itu dari setan. Setan itu diciptakan dari api, dan api ini hanya akan bisa padam oleh apa? Oleh air. Maka dengan berwudu tadi. Nah, Nabi itu sekuat-kuatnya orang yang menahan amarahnya. Makanya Nabi SAW di antara Nabi Rasul yang diberi
digelar oleh Allah ulul azmi, yaitu orang yang mempunyai kesabaran yang luar biasa. Salah satu wujud kesabarannya adalah bagaimana, yaitu Nabi bisa menahan amarahnya. Nah, karena Nabi SAW itu bisa menahan amarahnya, ketika kita bisa menahan amarah yang ada dalam diri kita, akan muncullah sikap mulia yang selanjutnya dalam diri, yang disebut dengan wal'afina anin nas, dan memaafkan kesalahan orang lain. Maka memaafkan itu beda dengan melupakan. Memaafkan ini membutuhkan kepada doa dan ikhtiar. Sebab memaafkan tidak semudah membalikan tangan. Sudah dimaafkan tapi anger we emut keneh nyeri hate baheula teh. Padahal sudah 3 kali puasa, sudah 3 kali Lebaran, tetap saja sakit hati yang dulu itu masih ada, padahal sudah dimaafkan. Nah, makanya nanti ada al-afu, ada as-safhu. Nah, nanti makanya kata Allah Subhanahu wa taala, fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallah bi amrih. Maka al-afu dan as-safhu itu akan ada perbedaan yang cukup jauh. Wal afina anin nas, dan dia itu memaafkan kesalahan orang lain. Kita ambil contoh. Ketika Nabi hijrah ke Thaif, yang diterima Nabi itu kira-kira apa? Penerimaan yang baik atau dilempari? Lempari Nabi itu. Maka ketika dilempari batu, turun malaikat. Muhammad, berdoalah kepada Allah dan kami akan himpitkan gunung besar itu kepada kaum yang tidak tahu diri itu. Kira-kira jawaban Nabi bagaimana? Jangan. Sampaikanlah salamku kepada Tuhanmu dan Tuhanku. Innahum qaumun la ya'lamun. Mereka itu kaum yang tidak tahu. Kira-kira kalau posisi Nabi itu, kita berada di posisi Nabi, kira-kira mau apa yang dikatakan? Kita dilempari di Thaif itu, turun malaikat, ayo mau, inginkah aku angkat gunung itu dan aku himpitkan kepada kaum tadi? Jawaban kita yes atau no? Yes. Mangga we aturlah, hak bumi hanguskan. Itu kalau kita. Tapi Nabi Muhammad bagaimana? Jangan. Kenapa Nabi berkata jangan? Sebab Nabi itu ingin menyimpan satu hal. Dalam hadis riwayat Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, inna likulli nabiyyin da'watan mustajabatan. Sesungguhnya setiap Nabi itu punya satu doa mustajab. Kata Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari itu adalah doa apa? Doa minta kehancuran umat. Wa ini uridu an akhtabi'a da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Aku ingin simpan doa ini agar kelak jadi syafaat bagi umatku nanti pada hari kiamat. Makanya Nabi sekuat tenaga menahan amarah. Nabi sekuat tenaga memaafkan atas apa yang dilakukan oleh siapa? Oleh kaumnya yang tidak tahu diri tersebut. Dan dengan izin Allah penduduk Thaif seluruhnya masuk Islam. Pemilihan kata wal'afina anin nas, masdarnya itu adalah kata afun. Apa yang dimaksud dengan afun? Maka Imam Ibnul Manzur dalam Lisanul Arab
serta Syekh Mubarak Al-Furi di dalam kitabnya Tuhfatul Ahwazi mengatakan al-afu at-tazawwuju anidz-dzanbi wa tarkul iqabi alaihi wa asluhu al-mahwu wa tamsu. Jadi yang dimaksud al-afu itu adalah at-tazawwuju anidz-dzanbi, mengampuni dosa. Wa tarkul iqabi alaihi, dan tidak menyiksa pelaku dosa itu. Wa asluhu al-mahwu wa tamsu, dan al-afu secara arti pokok adalah menghapus dan menghilangkan. Makanya kenapa di 10 hari terakhir bulan Ramadan yang sering kita baca apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang diminta itu afun, bukan magfirah, tapi afun. Kalau afun itu adalah kita minta kepada Allah dosa diampuni tanpa disiksa. Kalau magfirah itu ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Agar dosa ini hilang, ya ini ketentuannya. Kalau tidak, tidak diampuni. Beda dengan al-afu, at-tazawwuju anidz-dzanbi wa tarkul iqabi, sehingga wajar di 10 hari terakhir itu tiada lain adalah jelas kita berdoa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Imam Al-Qurtubi berkata, nanti itu ada al-afu, ada as-sabhu. Di mana al-afu itu adalah tarkul mu'akhadati bidzanbi was-sabhu izalatu atharihi minan nafsi. Al-afu itu tidak menyiksa disebabkan kesalahan, was-sabhu izalatu atharihi minan nafsi, sedangkan as-sabhu itu menghilangkan bekas kesalahan dari jiwa. Salat dulu Pak. Salat dulu ya. Nah, insyaallah nanti kita lanjutkan. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Jadi al-afu dengan as-safhu itu terjadi perbedaan. Makanya lebih rinci lagi Imam Al-Qurtubi berkata, al-afu tarkul mu'akhadati bidzanbi, yaitu tidak menyiksa disebabkan kesalahan. Jadi tidak ada siksaan disebabkan kesalahan. Wasabhu izalatu atharihi minan nafsi, as-sabhu itu menghilangkan bekas kesalahan dari jiwa kita. Makanya wajar apabila Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amri, karena memang yang namanya as-safhu ini hanya akan terwujud ketika diawali terlebih dahulu ketika kita melakukan al-afu. Bahkan Imam Al-Baidawi mengatakan, al-afu tarku uqubatil mudhnib, tidak menyiksa pelaku kesalahan, wasabhu tarku laumihi, dan as-sabhu itu tidak mencela pelaku dosa itu. Allah Subhanahu wa taala menjadikan karakter yang ketiga, orang yang Allah janjikan surga dan magfirahnya tiada lain adalah wal afina anin nas, karena memang perkara itu bukanlah perkara yang mudah, sebab memaafkan dengan melupakan itu beda. Tetapi ketika kita sudah bisa memaafkan, dengan seiringnya berjalan waktu, maka
bekas-bekas luka yang ada di dalam hati akan dengan sendirinya terobati. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum misluha. Dan balasan keburukan itu sayyi'atum misluha, keburukan juga. Ketika ada orang nempeleng kita padahal kita gak punya salah apa-apa, lalu ditempeleng lagi, boleh tidak? Boleh. Itu namanya adlun, itu namanya adil. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'alallah. Maka barang siapa yang memaafkan, wa aslaha, dan berbuat kebaikan, fa ajruhu 'alallah, maka pahalanya atas tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan kebaikan pada orang yang baik kepada kita itu mah biasa. Tetapi kita masih bisa berbuat baik kepada orang yang tidak baik kepada kita, itulah yang hebat. Kita ambil contoh. Di dalam Al-Quran ada surah An-Nur, di mana salah satu isi dari surah An-Nur itu tiada lain adalah menerangkan kesucian Siti Aisyah. Di mana kan Aisyah ini pernah ketinggalan karena mencari kalung yang terjatuh, lalu ditemukan oleh Sofwan bin Mu'attal. Maka Aisyah naik unta dan Sofwan bin Mu'attal memegang tali kekangnya. Apa yang terjadi ketika itu? Terlihatlah oleh orang-orang munafik, lalu mereka menyebarkan hoax, isu yang tidak benar, kalau Aisyah itu selingkuh dengan Sofwan bin Mu'attal. Nah, lalu menyebarlah hadisul ifki, kabar bohong perselingkuhan Aisyah. Dan di antara orang Islam yang menyebarkan kasus itu adalah Mistah. Yang notabene Mistah itu adalah masih kerabat dari Abu Bakar. Mistah itu untuk kehidupan sehari-harinya saja ditanggung dan dijamin Abu Bakar. Ketika Abu Bakar tahu orang yang menyebarkan hoax ini adalah Mistah, pada waktu itu Abu Bakar berkata, "Hei Mistah, sudah mal hari ini aku akan berhentikan semua subsidi untukmu." Pertanyaannya, wajar tidak? Wajar. Mistah ini hidupnya ditanggung Abu Bakar, bukannya terima kasih, ini malah menuduh yang tidak benar kepada putri kandungnya, yaitu Aisyah, padahal beliau ini adalah Ummul Mukminin. Maka pada saat itulah yang terjadi tiada lain adalah Abu Bakar marah, kesal kepada yang namanya Hindun, dan itu perkara yang wajar. Lalu turun ayat Quran yang menerangkan sejatinya orang mukmin itu adalah orang yang mau memberi kebaikan kepada keluarganya. Sesungguhnya magfirah Allah ini lebih utama. Ketika turun ayat itu, apa yang dilakukan Abu Bakar? "Hei Mistah, kemari. Berapa dinar dulu kamu itu aku kasih tiap bulan sekian. Nah misalkan 10 dinar, mulai bulan ini aku kasih 20 dinar. Berapa karung kurma yang aku berikan? Misalkan cuman 1 karung, mulai bulan ini aku kasih 2 karung kurma itu.
Pertanyaannya, di antara kita ada yang sanggup seperti itu? Da anger we urang mah hayang nyabok heula, cabok heula karek di hampura. Abu Bakar As-Siddiq, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'alallah. Kenapa? Sebab dalam pola pikir Abu Bakar, kalaulah dunia dan segala isinya dibandingkan dengan magfirah Allah, tidak ada apa-apanya. Makanya Abu Bakar lebih memilih magfirah Allah. Walaupun berat, tetapi Abu Bakar bisa melakukannya sebab Abu Bakar ingin mendapatkan magfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'alallah, maka barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya itu di tanggungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu la yuhibbuz zalimin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Yang selanjutnya adalah Nabi SAW mendorong kita untuk menjadi pribadi yang mudah memaafkan. Sebab dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Mana qasat sodakotun min malin," tidak ada sedekah yang mengurangi harta. "Wa ma zadallahu 'abdan bi afwin illa izzan." Tidaklah Allah akan menambah kepada seorang hamba yang mau memaafkan kesalahan orang lain illa izzan, kecuali akan ditambah kemuliaan. Makanya dengan memaafkan dan melakukan kebaikan orang yang tadinya bermusuhan itu, ka'annahu waliyun hamim, maka dia itu seperti kawan karib yang sudah lama. Makanya ada ungkapan, mun geuleuh ulah sok geuleuh-geuleuh teuing, bisi bebesanan si jadi besan. Makanya meni geuleuh teuing eta cenah lalaki meni cunihin jadi salaki pek teh. Nah, inilah yang memang kita harus apik. Orang melakukan kebaikan pada orang yang baik biasa, tapi kita masih bisa berbuat baik kepada orang yang tidak baik kepada kita, itulah yang luar biasa. Sehingga wa ma zadallahu bi afwin illa izzan, kemuliaanlah yang akan Allah berikan. Wa ma tawadda'a ahadun illa rafa'ahu, dan tidaklah seseorang ini bertawadu melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Didorong sedemikian rupa agar kita menjadi pemaaf. Salah satunya dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Amr, dari Nabi SAW, beliau bersabda, irhamu turhamu, berkasih sayanglah niscaya kalian akan dikasihi. Waghfiru yughfar lakum, maafkanlah kesalahan orang lain maka engkau akan diampuni. Bahkan dalam hadis Ibnu Abbas riwayat Imam Ibnu Sahin, Nabi SAW bersabda, idza kana yaumul qiyamah yunadi munadin payaqulu, akan ada yang menyeru dan berkata, ainal afuna anin nas, di mana orang-orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Wa halummu ila rabbikum, mendekat kepada Tuhan kalian. Khudhu ujurakum, ambillah pahala-pahala kalian. Wa haqqa ala kulli muslimin idza afa an yudkhilahullahu li jannah,
Dan satu hal yang pasti, bagi setiap muslim yang mau memaafkan kesalahan orang lain, melainkan Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Mantekna mun urang di dunia hayang siga di surga, kudu gede hampura. Tentram, nyaman hidup itu. Nah, maka selain kemuliaan yang luar biasa yang Allah tetapkan bagi orang yang mau memaafkan, ternyata sikap memaafkan ini merupakan rahmatan lizolimin, sebagai rahmat bagi orang zolim. Kenapa dikatakan sebagai rahmat bagi orang zolim? Nabi SAW pernah bersabda, al-muflisu min ummati, orang yang bangkrut itu di antara golongan umatku. Siapa orang yang bangkrut itu? Apakah orang yang kalau dagang habis dengan modal-modalnya? Bukan. Kata Nabi, orang yang bangkrut itu adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala sholat, zakat, saum dan yang lainnya, tapi habis di tengah jalan sebab banyak orang yang dizalim. Makanya kata Nabi SAW, tahallalu qabla ayatiya yaumun la yanfa'u fihi dinar wa dirham. Saling menghalalkanlah kesalahan di antara sesama sebelum datang kepadamu satu hari di mana dinar dirham sudah tidak berlaku lagi. Maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah ketika kita menzolim orang lain, pahala kita akan diberikan kepada orang yang dizolim sesuai dengan kadar kezoliman kita. Ketika yang dizolim masih mengantri, yang pahala yang pendolim sudah habis, maka dosa orang yang dizolim akan diberikan kepada seorang yang menzolim. Wajarlah apabila tadi Nabi sabdakan, al-muflisu min ummati, orang yang bangkrut itu di antara golongan umatku. Makanya ada satu nasihat sederhana ibu bapak. Ada seorang ibu menasehati anak laki-lakinya, wahai anakku, jadilah engkau seorang hamba Allah yang tidak ada seorang pun yang mengadukanmu kepada Allah. Kalau kita mendolim seseorang, lalu orang yang didolim ini laporan polisi, paling cuman ditangkap masuk penjara, beres urusan. Yang kita harus khawatir itu adalah kalau kita menzolim seseorang, orang yang dizolim ini diam, tidak melawan, kita harus sudah mulai takut. Kenapa? Sebab kalau dia laporannya kepada Allah Rabbul Alamin, yang akan belangsak dan susah itu hidup kita. Nabi ingatkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari, ittaqi da'watal mazlum fa inna laisa bainaha wa bainallah hijab. Hati-hatilah kamu terhadap doa orang yang dizalim, sebab antara dia dengan Allah sudah tidak ada lagi penghalang. Makanya kan dulu ada orang bikin surat kaleng kepada Umar, kalau yang namanya Sa'ad bin Abi Waqqas ini mimpin jadi gubernur, gak bener, bikin surat kaleng, dan dipecatlah Sa'ad oleh Umar. Saat dipecat oleh Umar bukan karena Umar percaya surat kaleng itu, bukan. Umar tahu benar kualitas Sa'ad. Tapi demi kemaslahatan Sa'ad, agar terungkap siapa yang bikin surat kaleng ini, dipecatlah Sa'ad. Apa yang didoakan oleh Sa'ad? Sa'ad berdoa, ya Allah, panjangkanlah umur yang telah menuduh aku yang tidak benar itu, tetapi panjang umur dalam keburukan. Saat sudah meninggal, orang ini masih hidup. Makanya di pasar itu ada kakek-kakek sudah tua, cek bahasa Jerman nama aki-aki kolot, rambut putih,
janggut panjang sudah putih, kumis baplang sudah putih, bahkan bulu hidung itu sudah keluar panjang dan warnanya juga putih. Ini menunjukkan sudah tua. Tapi ada yang aneh. Apa anehnya itu? Setiap melihat perempuan, digodalah perempuan itu. Rek nini rek nungora, pokoknya mah asal awewe diudak-udak. Jadi aki-aki 7 mulut, aki-aki lincahnya. Nah, ternyata bagaimana yang terjadi? Yang terjadi itu tiada lain adalah ditanya oleh pemuda, "Bah, abah teh geus sareupnakeun ieu teh. Tereh magrib. Harusnya memberi contoh yang terbaik, ini malah aku lihat makin menjadi. Setiap lihat perempuan Anda goda." Jawaban dari kakek-kakek itu, bidakwati Sa'din. Ini karena doa Sa'ad. Sa'ad sudah meninggal dunia, orang ini berada dalam keadaan terlaknat, yaitu panjang umur dalam keadaan buruk. Makanya bejar kata Nabi SAW, ittaqi da'watal mazlum fa inna laisa bainahu wa bainallah hijab. Maka benarlah yang dinasihatkan tadi, jadilah engkau seorang hamba Allah yang tidak ada seorang pun mengadukanmu kepada Allah. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kenapa diungkapkan dengan fi'il mudhari? Yadullu 'ala dawami wal istimrar. Ini menunjukkan kepada dawam dan terus dalam melakukan kebaikan. Makanya dari ayat tadi kita dapat tarik faidah. Yang pertama, memaafkan menghantarkan kepada magfirah, rahmat, tingginya derajat, kemuliaan dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Memaafkan, menentramkan, menenangkan hati dan memadamkan bara dendam lagi kebencian. Ketiga, memaafkan adalah rahmat bagi Allah, adalah rahmat Allah bagi pelaku kesalahan. Memaafkan itu memperkuat ikatan sosial bermasyarakat. Memaafkan di antara sifat muttaqin. Dan yang keenam, memaafkan merupakan jalan membereskan masalah dan menumbuhkan mahabbah pada setiap pribadi manusia. Mudah-mudahan 4 karakter ini benar-benar bisa melekat pada diri kita, yaitu berinfak dalam keadaan lapang dan sempit, bisa menahan amarah, memaafkan kesalahan orang lain, dan tetap berbuat baik, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita semua orang-orang yang dijamin bagi mereka magfirah dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, barangkali itu saja kajian sederhana kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.